Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji Ali Imran 109 sampai 111. Walillah, dan hanya milik Allah. Ma fis samawati, apa yang ada di langit. Sama itu satu lapis langit. Kalau samawat berarti beberapa lapis langit. Kalau sama itu artinya satu. Samawat berarti banyak. Berarti langit ini ternyata berlapis-lapis. Lah yang kita lihat itu mbok apa itu? Kalau kata ilmu dulu belajar IPA katanya yang di atas itu bukan langit, hanya jarak pandang, batas pandang mata kita. Wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Bahwa semua yang ada di beberapa lapisan langit dan apa yang ada di bumi itu lillah, milik Allah. Lah kita kok sering ngaku-ngaku ya? Itu punya saya. Itu rumah punya saya. Mobil, motor punya saya, anak punya saya, itu suami saya, dititipi. Ada orang yang dititipi, makanya ketika titipan itu diambil, kita disuruh baca innalillahi rojiun. Ada yang dititipi kesehatan, kadang kesehatannya diambil, ya suruh ucap innalillahi ilaihi raji'un. Kita dititipi kesehatan, kesehatan kadang ya kalau memang nggak guna ya diambil. Kalau masih digunakan nanti dibalikin. Pada rumah tempat tinggal ya dititipi. Suami lah iyalah kan ya suatu saat kan ya diambil lagi tuh ya. Anak-anak yo wong kita itu awalnya sendiri. Nanti umur 20, 30 sekian biasanya dikasih titipan pasangan hidup. Setelah dikasih titipan pasangan hidup nanti dititipi anak. Lah nanti anak udah gede. Nah iya awalnya kita sendiri, balik sendiri lagi. Saya punya anak 3, ya 3-3-nya nggak ada yang di rumah. Dulu ngumpul bentaran, ntar balik lagi sekolah jauh. Ntar kalau ketemu jodoh jauh, lah iya. Walaupun dia masih hidup, ya ternyata ya dipisahin. Apalagi memang udah pisah alam. Makanya ketika apapun yang dititipkan oleh Allah, kemudian kok dipisahkan dari kita diperintahkan untuk mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman ucapan ini kayaknya hanya untuk yang meninggal sih ya. Misal ya ada kabar si fulan itu sakit, innalillahi, belum meninggal. Padahal innalillahi itu bukan hanya untuk yang meninggal, bukan. Pokoknya setiap apapun yang dulunya ada di tangan siapa aja kok tiba-tiba nggak ada, agar hati ini ikhlas, agar hati ini kalau orang Jawa legowo, kalau orang Sunda naon Bu Haji? Ya ikhlas. Biar ininya enggak, itu punya saya kok diambil, biar enggak begitu, maka diperintahkan wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Wong ini milik Allah, diambil kembali oleh Allah, ya terserah Allah. Siap nggak siap, mau nggak mau. Wong jangankan suami, jangankan anak, jangankan harta benda, nyawa lo nyawa. Yang cuma atu-atunya, siap nggak siap, mau nggak mau diambil. Lah kalau ditawarin dulu sih nggak ada yang mau ya. Biar udah sepuh udah dungruk. Itu Mbah mau sekarang. Jangan.
jangan. Lah iya, nggak ada yang mau kalau ditawarin. Memang Qur'annya udah bilang kok. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di surah Jum'ah. Qul, sampaikan wahai Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu, bahwa kematian yang setiap orang pasti akan hindar. Ditawarin gak ada yang mau. Seandainya saya ditawarin, Riz mau sekarang, jangan, anak saya masih kecil-kecil, ntar yang bantu biayain siapa, ntar udah gede, sekarang jangan, pengen lihat punya mantu. Udah punya mantu, jangan, pengen lihat punya cucu. Udah punya cucu, apakah ini rata-rata udah pada punya ya? Apakah udah siap? Belum. Pasti akan bilang jangan, pengen lihat punya. Habis cucu apa? Iya, anaknya cucu apa? Cicit. Ada punya cicit, apakah udah siap? Ada yang punya cicit ini? Udah punya, siap. Pasti nawar. Udah punya cicit ditawarin, jangan, pengen lihat punya. Sampai kali kayaknya ke situ. Habis cicit apa? Sampai enggak ada. Kalau orang Jawa utek-utek namanya. Sebelahnya. Iya, kalau Jawa kan ada cucu, cicit, utek-utek, gantung siwur. Untuk pembelatu kan. Bukan. Kalau gara-gara itu saya tanya ke emak, kalau urutan dalam sebutan bahasa Jawa, anak, kalau Jawa kan anak, putu, ya kan, habis putu cicit itu tadi, habis cicit itu katanya utek-utek, habis utek-utek gantung siwur. Nah, kalau Sunda nggak tahu saya, Bang. Kalau seandainya ada yang udah dikaruniai oleh Allah sampai punya apa tadi, bawong, wareng, wes pokoknya itulah, umpama udah umur 100 lebih umpama. Kalau dia memang masih sehat, nggak ada ganjelan penyakit apa-apa, kok seandainya bisa ditawarin, Mbah, Nek. Kalau orang Sunda, orang Jakarta kan Nek ya, kalau orang Jawa Mbah, Nini gitu ya. Nini siap sekarang nih. Jawabannya apa? Ntar. Kecuali kalau dia udah sakit menaun, nyari obat ke sono kemari nggak nemu, udah setengah frustasi, kalau ditawarin sekarang, ya udahlah daripada sakit-sakitan dulu. Lah kalau sehat semuanya nawar. Wong ayatnya memang bilangnya begitu ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Tapi kan fa innahu mulaqikum. Orangnya yang ditawarin pasti nawar, tapi kematian yang akan nyamperin. Nggak bisa ngelak, nggak bisa ngumpet. Kalau bahasa Qur'annya walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun dikawal dengan 500 dokter sambung nyawa, kalau ada. Dulu zaman Pak Harto sakit, konon katanya kan dokter ahlinya ahli kan dikumpulin ya. Katanya, wong saya taunya juga dari TV. Iya, katanya waktu Pak Harto sakit itu pokoknya dokter paling jago lah dikumpulin. Lah kalau Israel datang kan dokter yo, kalau perlu malah dokternya diambil dulu ya. Gak bisa nego. Oh, gak bisa, nyatanya masalahnya gak bisa, ya wis. Makanya ketika itu diambil, kita disuruh baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Biar ikhlas, biar legowo, biar hati ini loh ikhlas bahwa ini milik Allah. Inna lillah, bahwa sesungguhnya ini milik Allah. Wa inna ilaihi, dan nanti akan kembali ke Allah. Rajiun. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kepada Allah rajiun, semuanya akan kembali. Makanya kalau ada berita duka, bahasanya kan telah pulang. Gitu ya.
Setelah pulang ya. Pulang orang ngatu. Lah iya pulang kan bahasanya ya. Harusnya orang pulang itu seneng ya. Loh, anak sekolah loh. Anak sekolah biasanya pulang jam 2. Tiba-tiba pagi-pagi jam 8 diumumin anak SMP situ tuh. Diumumin bahwa hari ini karena ada urusan mendadak jam 8 boleh pulang. Itu kira-kira anak sekolah seneng apa? Seneng yo. Seharusnya kita pulang seneng yo. Ya enggak lah. Loh. Pulang Lah iya. Pulang. Umpama ini yang orang kampung kayak saya nih. Dulu awal merantau ke Jakarta asal mau pulang kampung itu semalam udah gak bisa tidur. Ngebayangin besok mau pulang. Atau ada ibu yang mama ibu mau pulang ke mana? Bawean. Udah sekian tahun gak pulang umpama. Iya umpama udah sekian tahun. Masuk aja mas, sholat di belakang bisa. Umpama udah sekian tahun gak pulang. Lah kok tiba-tiba entah ada perlu apa pulang. Itu hawanya kan seneng gitu ya. Tapi pulang yang satu itu kok senep ya. Kira-kira sebabnya apa ya? hidup capek mati belum pengen. Sama-sama pulang. Pulang kampung nih, kayak saya misalnya. Pulang kampung kok bawa duit banyak. Hawanya seneng. Coba kalau pulang kampung nggak megang duit. Ya walaupun umpama mudik gratis, tapi nggak megang duit, itu hawanya. Lah kita pulang ke sono itu kalau merasa apa itu sangu apa sangu? Bahasa Indonesianya sangu apa? Bekal amalnya udah banyak, seneng. Lah kita karena merasa bekalnya baru belum ada apa baru dikit. Karena merasa bekalnya baru dikit, makanya kalau ditawarin pulang belum mau. Anak rantau itu kalau dia merasa udah dapat duit banyak, Pak pulang yuk, ayo, semangat, wong bekalnya banyak. Lah anak rantau kok, Mas pulang, ayo, belum ada, pas buat ongkos doang, ntar lah. Nah, kita mungkin merasa gitu, bekalnya belum ada apa belum banyak? Belum cukup. Kapan cukupnya? Ya wis pokoknya wis terserah lah ya. Terserah petugasnya. Kalau memang petugasnya udah ada mandat dari sono, ambil, ya ambil. Makanya mumpung ini sekarang ini kan ya hitung-hitung ngumpul-ngumpul lah ya. Iya, sekarang ini ngumpul-ngumpul. Ntar jam 3 ada as-sholah, apa? Hayya 'alas sholah, ngumpulin. Ada duit berapa kayak ada lewat, ngumpulin. Yo, yang nyatet kita nggak usah nyatet, rokib atid udah nyatet. Nah, biar kembali dulu. Di situ kan di ujung ayat wa ilallahi turja'ul umur. Wa ilallah dan hanya kepada Allah turja'u dikembalikan. Al-umur macam-macam, semuanya akan dikembalikan kembali ke Allah. Maka bahasanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa semua ini milik Allah dan semua ini akan kembali ke Allah. Sementara kita ini dititipi, dan titipan itu buat ngumpulin bekal, dititipi sehat, dititipi panjang umur, dititipi anak, dititipi keluarga, itu kan dalam rangka ngumpulin bekal. Kalau bekal udah cukup, berangkat. Ya kalau supir angkot ya ayo 46 udah kumpul, berangkat. Siap nggak siap kalau udah saatnya berangkat. Itu ayat walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Sekarang ini kita hanya dititipi, titipan kapan-kapan bisa diambil, terserah yang punya. Lah kadang kita dititipi kaya sombongnya naudzubillah ya.
wong dititipi. Yang namanya titipan mau diambil dalam hitungan jam, dalam hitungan menit diambil kalau Allah mau ambil. Titik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kuntum adalah kalian khaira ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Artinya kita ini adalah sebaik-baik manusia yang seharusnya berbuat baik kepada sesama manusia. Caranya ta'muruna bil ma'ruf, ngajak kepada yang baik. Semampu sebisa kita ngajak orang berbuat baik. Karena kalau kita ngajak itu kayak orang bisnis MLM. Kita ngajak 1 dapat pahala 1, ngajak 10 dapat pahala 10. Lah kalau orang yang kita ajak kok ngajak lagi, berarti terus berantai. Hadisnya, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang ngajak kebaikan, kemudian kebaikan itu diikuti orang, selama itu masih terus berjalan, pahalanya terus ngalir. Ini yang mewakafkan untuk Musholla Baitur Rahman. Ini kan mungkin orangnya udah nggak ada, mungkin udah puluhan tahun yang lalu ya. Tinggal anak-anak cucunya aja Pak Ustaz. Kalau cucunya masih ada. Nah, ini yang pertama makafin mungkin tahun berapa? Sekitar 70-an. Orang tahu deh saya. Yes, pokoknya umpama kita sama-sama nggak tahu. Umpama tahun 70-an beliau memakafkan ini, kemudian dibanguni musola ini. Sampai sekarang berarti udah hampir 50-an tahun ya. Selama ini musola masih dipakai buat ngaji, buat sholat, buat anak-anak belajar ngaji kalau perlu. Maka beliau walaupun udah sekian puluh tahun dimakamkan, pahalanya terus ngalir. Lah kita gimana? Kita mau makapin tanah gak punya, paling punya sepengki. Iya punya sepengki. Yang dipot ya dipot. Ya semampunya kita ya gak harus. Ya kalau yang alhamdulillah makanya tadi yang dititipi oleh Allah harta banyak itu kan sebagai bekal. Lah kalau dititipi gak banyak, ya umpama ini harganya berapa sih begini? 100-an ribu kali ya. Umpama 50.000. Ada rezeki beli 1, taruh situ. Kalau di situ kok ada yang baca, ada yang make, selama ini masih ada yang baca, ada yang make, maka orang yang ngasih ini walaupun dia lagi rebahan di rumah, pahalanya ngalir. Itu ta'muruna bil ma'ruf, ngajak orang. Ini yang pertama kali merintis majelis taklim. Ini kalau majelis taklim ini berdiri udah lama juga ya? Udah lama Pak Ustaz. Lah iya, ini yang pertama kali merintis nih. Bukan musolanya ya, majelis taklimnya ini loh. Dari Pak Haji Jarkoni dulu. Yang dulu ya. Nah, umpama pokoknya yang pertama kali ngerintis, ngajak tetangga kanan kiri, yuk bikin majelis taklim yuk. Ngaji, kita ngundang guru, orang yang pertama kali yuk bikin majelis taklim. Selama ini majelis taklim masih jalan, orangnya walaupun berganti, maka pahalanya akan ngalir terus. Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak. Umpama kita punya anak, bahkan dulu guru saya mesen, kalau punya anak minimal baca Fatihahnya itu bisanya dari kita. Nanti masalah fasihnya, ilmunya yang lain dari guru-gurunya. Paling enggak bisa Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin, itu dari kita. Loh kenapa kok begitu? Kita yang ngajari anak kita sendiri, kemudian anak kita dipakai buat sholat,
Ketika anak kita sholat baca Fatihah, maka pahala yang didapat oleh anak dapat juga yang ngajari ibunya, bapaknya. Lah kalau kebetulan anak kita kok ngajari temennya, kebetulan umpama jadi guru ngaji, ngajarin lagi, maka sebanyak yang diajarkan ke orang itu pahalanya ngalir buat kita. Lah bukan ustadz doang sebetulnya. Umpama ibu pinter apa? Bikin makanan dulu. Apa sih resep bikin kue umpama. Lah kok kemudian nih saya ajarin bikin kue enak nih, bagus. Lah kemudian orang yang kita ajari pinter, kemudian dia dagang, bisa buat ngidupi anak keluarga, bisa nyekolahin anak, maka pahalanya itu ngalir ke yang ngajarin bikin kue. Yuk bukan hanya ilmu agama, yuk ilmu apa saja, ilmu dagang kayak ilmu kerja, ngukang, semacam-macam. Nah, yang selama itu ada nilai manfaatnya, itu ta'muruna bil ma'ruf. Bukan hanya ilmu agama, enggak, ilmu apa saja ngalir. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada yang mungkar. Dan cegah pada mungkar itu jauh lebih berat daripada amar ma'ruf. Apalagi kalau yang berbuat mungkar itu temen berat. Umpama ini pulang ngaji, duduk depan rumah, bawah pohon mangga, itu kan enak adem ya. Nah, awalannya nih yang diomongin ya bener, yang diomongin masalah masakan kayak masalah apa. Lama-lama kalau masakan udah beres kan tetangga ya. Lah iya. Lah. Lah iyalah kalau masakan udah beres. Pertama yang diomongin begitu ada tetangga lewat, seret. Siapa sih itu? Tuh anaknya si itu tuh. Tahu-tahu enggak tuh anaknya si itu tuh. Lah itu tuh. Umpama lagi ngegosip, lah kok kita langsung jangan dilanjutin. Ngomong begitu tuh berat tuh. Itu kan namanya mencegah dari perkara mungkar ya. Enaknya kan nih malah nimbrung ya. Nyegah kayak gitu abot, apalagi ini yang bergosip kan temen deket. Iya abot ya. Enaknya malah nimbrung, langsung gabung sekalian. Oh itu namanya tanhauna 'anil munkar. Ini bisa kelas kita ya kayak begini. Dan memang tanhauna 'anil munkar itu jauh lebih berat daripada amar ma'ruf. Ada orang kayak dulu. Kalau sekarang kan, kalau dulu kan zamannya togel. Orang yang hobi togel dilarang, marah. Tapi kalau dia diajak sholat, paling bilangnya ya udah duluan, ntar saya nitip. Tapi kalau dia lagi masang togel kok, jangan, marah. Makanya tanhauna 'anil munkar itu jauh lebih berat daripada amar ma'ruf. Nahi mungkar itu lebih berat daripada amar ma'ruf. Kemudian dilandasi dengan watu minuna billah, iman kepada Allah. Kita berbuat amar ma'ruf nahi mungkar dilandasi iman pada Allah, karena Allah. Enggak ada harapan yang lain selain ngarep dari ridho Allah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Walau amana, seandainya beriman ahlul kitabi, ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Yahudi yang punya kitab Taurat, Nasrani yang punya kitab Injil. Apakah Nasrani yang sekarang? Wallahu alam. Bukan, yang dimaksud sebetulnya bukan yang itu. Lakana khairan lahum, maka itu lebih baik buat mereka. Tapi ternyata minhumul mu'minun, sebagian mereka ada yang beriman, wa aktsaruhumul fasiqun, dan lebih banyak di antara mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Fasik, tahu fasik? Apa itu fasik? Kan ada istilah dolim, fasik, kafir, itu yang konotasinya gak baik. Fasik itu, fasik itu orang yang kanan kiri oke. Maksudnya yo ibadah yo, ya maksiat yo, itu namanya fasik. STMJ, sholat ya terus, maksiat yo
jalan, sholat rajin, pasang togel yo. Kalau sekarang bukan togel, apa namanya? Judi online, judol. Anak-anak muda ya, kalau yang sepuh-sepuh ya enggak lah yo. Ya kalau sepuh-sepuh ya tadi lah. Awalnya ngomongin masakan, lama-lama ngomongin mantu, ngomongin cucu. Kalau mantu cucu udah beres yo tetangga. Tapi ya sholatnya rajin, ngajinya rajin, itu namanya fasih. Kita banget ya. Gila kita yo kanan kiri oke yo. Ibadah yo oke. Oh kadang diajak gitu yo. Ya. Dan itulah yang terbanyak wa aksaruhumul fasikun. Aksar itu terbanyak. Perilaku terbanyak yang terjadi itu yang memang fasik itu. Fasik itu ya tadi itu kanan kiri oke. La yadurrukum illa adza wa yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsurun. La yadurrukum, sekali-kali tidak membahayakan kalian. Apa yang membahayakan? Ya perilaku orang Yahudi Nasrani itu. Illa adza, ini maksudnya waktu dulu di zaman Rasul dan para sahabat. Illa adza, kecuali hanya gangguan-gangguan sedikit saja. Wa yuqatilukum yuwallukumul adbara tsumma la yunsurun. Wa yuqatilukum, seandainya mereka memerangi kalian, yuwallukumul adbar, maka mereka akan putar balik alias kalah. Zaman itu karena Islam, umat Islam teguh berpegang pada ajaran agamanya. Lah kalau sekarang umat Islam kok mulai meninggalkan ajaran agamanya, maka umat Islam yo siap-siap kalah. Kalau umat Islam teguh memegang ajaran agamanya, insya Allah akan selalu dilindungi dalam kemenangan. Tapi sebaliknya, kalah ini bukan berarti kok langsung perang, bukan. Dari semua sisi. Dulu umat Islam itu pernah mencapai kejayaannya, sampai-sampai banyak ilmu teknologi itu awalnya diciptakan oleh orang Islam. Kayak misalnya, saya pernah baca satu buku, lambang di apotik itu kan kayak gelas ada ular melingkar gitu ya. Nah, itu penemunya adalah namanya Avicenna. Kalau muslimnya namanya Ibnu Sina. Karena saat itu umat Islam belajarnya tekun, ngajinya tekun, maka bisa menemukan itu. Lah oleh orang barat, Ibnu Sina diganti dengan Avicenna, penemunya itu. Yang ini loh. Dulu angka itu yang dipakai kan angka Romawi. Yang ini 2 kalau 5 huruf V. Lah kemudian ada seorang muslim namanya Al-Khwarizmi yang menemukan angka yang ada 0, 1, kalau 10, 1 dengan 0, 1, angka 0. Lah itu penemu-penemu muslim. Saat itu umat Islam teguh dengan ajaran agamanya. Lah kalau umat Islam kok mulai meninggalkan ajaran agamanya, ya wis umat Islam akan tertinggal. Summa la yunsurun, kemudian tidak ada yang menolong. Yang menolong ya diri kita sendiri. Makanya anak kita ya syukur-syukur kecil diajarin ngaji, suruh ngaji yang benar. Begitu SMP, SMA, kuliah di tempat-tempat yang kedokteran, tempat macam itu untuk mengimbangi biar semua dunia itu tidak dipegang oleh mereka. Lah kalau anak umat Islam semuanya pesantren, semuanya ngaji kitab, ntar yang jadi dokter lama-lama mereka semua. Nah iya yang jadi insinyur, jadi macam-macam mereka semua. Maka harus ada anak orang Islam yang ada di dokter dan macam-macam supaya ngimbangi agar umat Islam ini tidak terus jadi kalah-kalahan oleh mereka. Duribat alaihimudz zillatu aynama suqifu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.